Hai guys, jumpa lagi di channel kami Belajar Piano dan Keyboard. Kali ini kita akan membahas materi tentang belajar keyboard. Pada postingan sebelumnya atau video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana belajar piano step yang pertama. Saat ini kita akan belajar keyboard untuk step yang pertama. Dan di step pertama ini kita akan belajar bentuk-bentuk chord yang digunakan untuk chord C dalam bermain keyboard. Dan yang kedua adalah teknik-teknik yang akan kita gunakan dalam bermain keyboard. Sebelum kita memulai materi kita, jangan lupa subscribe untuk update video terbaru dari kami. Dan jika Anda punya pertanyaan, silakan komen di bawah ini dan saya akan menjawabnya. Sebelum kita melakukan permainan musik atau latihan musik, perlu bagi kita untuk melatih tangan kita melakukan pemanasan dengan senam jari. Lakukan 10-15 menit senam jari ini untuk memperkuat dan memperlentur jari jemari kita sebelum kita melakukan materi inti atau latihan inti. Jadi lakukan 10-15 menit. Saya sudah bagikan 5 video tentang senam jari. Anda bisa melihat video-video yang sudah saya unggah, dan kiranya itu bisa bermanfaat untuk Anda melatih senam jari Anda dan kemudian masuk ke dalam latihan inti. Dalam permainan keyboard berbeda dengan permainan piano. Kalau permainan piano, semua jari kedua tangan melakukan pergerakan tangan kiri dan tangan kanan, apakah itu chord atau itu melodi. Masing-masing tangan bisa melakukan chord dan melodi atau teknik-teknik yang digunakan dalam permainan piano. Tetapi untuk keyboard, tangan kiri hanya berfungsi untuk menekan chord. Tugasnya hanya menekan chord, sedangkan tangan kanan melakukan improvisasi dan teknik-teknik dan juga melodi-melodi. Kalau di permainan piano, kedua tangan melakukan perpindahan atau manuver atau permainan jari jemari sehingga membentuk permainan yang baik. Tetapi untuk pemain keyboard, tangan kiri berfungsi untuk chord dan tangan kanan untuk improvisasi melodi dan chord. Yang perlu kita perhatikan dalam belajar keyboard bagi pemula adalah menguasai chord. Untuk konteks ini kita akan membahas tentang chord C. Di video sebelumnya saya sudah membagikan bagaimana mencari chord, bentuk-bentuk chord, dan juga saya sudah membagikan 7 struktur chord yang digunakan dalam chord C. Nah teman-teman, dalam materi ini saya ingin membagikan ke teman-teman bagaimana mencari posisi chord yang baik untuk bermain keyboard. Ini adalah C bentuk yang ketiga, dan ini adalah C bentuk yang pertama. Terserah bagi kita untuk memilih bentuk chord C yang mana, tapi apapun bentuk chordnya, di chord nada C atau chord awal, usahakan chord-chord selanjutnya atau chord-chord pendamping atau chord-chord yang mengiringi atau chord yang ditambahkan ke struktur chord nada C, posisinya, lokasinya, kedudukan chordnya tidak boleh jauh dari chord awal. Misalkan kita pilih chord C bentuk ketiga, selanjutnya kita akan mencari struktur kedua yaitu D minor. Usahakan posisi dari D minor tidak terlalu jauh dari chord C awal. Nah, ini adalah D minor, ini E minor, chord yang ketiga dari C. Ini adalah F, chord keempat dari nada C. Ini G, chord kelima dari C. A minor, chord keenam. B dim, chord ketujuh. Chord yang saya tekan tersebut posisinya tidak jauh dari chord awal yaitu C. Mengapa? Karena ini akan mempermudah kita dalam melakukan manuver perpindahan chord. Bayangkan kalau kita pemula,
yang sedang mulai belajar bermain keyboard untuk chord nada C, kemudian kita pindah ke chord D minor, tetapi posisinya jauh dari chord awal, yaitu chord C, bentuk yang ketiga. Itu akan mempersulit kita dalam belajar, sementara tangan kanan sedang fokus dalam permainan improvisasi atau melodi. Ke D minor, kemudian kita pilih chord yang jauh, itu akan mempersulit kita. Jadi saran saya bagi teman-teman yang baru mulai untuk belajar, silakan pilih chord-chord terdekat dari chord awal. Jika kita pilih C bentuk ketiga adalah chord awalnya, carilah chord-chord pendukungnya atau chord-chord selanjutnya yang akan dimainkan dalam sebuah lagu atau musik yang posisinya tidak terlalu jauh dari chord awal. Jika kita pilih chord C bentuk pertama sebagai chord awal, silakan pilih chord-chord yang lain, asalkan chordnya tidak boleh terlalu jauh dari chord awal. Dan yang kedua untuk materi kali ini adalah teknik-teknik yang digunakan dalam bermain keyboard. Ada dua macam teknik yang sering digunakan para pemain musik, yaitu arpeggio dan harmoni. Apa itu arpeggio dan apa itu harmoni? Arpeggio itu adalah 2 atau 3 nada yang ditekan secara berurutan, secara bergantian. Dan harmoni adalah 2 atau 3 nada yang dibunyikan secara bersamaan. Ini adalah contoh arpeggio. Dibunyikan secara bergantian. Chord C dibunyikan secara bergantian. Dan ini adalah harmoni. Dibunyikan secara bersama-sama. Nah, dua teknik ini sering digunakan para pemain musik untuk bermain keyboard. Teman-teman perlu belajar menggunakan dua teknik ini dalam setiap chord yang kita tekan. Apapun chord yang ditekan oleh tangan kiri juga harus ditekan oleh tangan kanan bagi kita pemula yang ingin belajar keyboard. Jika tangan kiri menekan chord nada C, tangan kanan juga menekan chord nada C, tetapi dengan teknik yang kita pilih, apakah itu arpeggio ataupun itu harmoni, terserah Anda. Itu adalah contoh chord arpeggio, tangan kiri menekan chord sedangkan tangan kanan melakukan teknik arpeggio dengan chord yang sama. Kali ini kita akan melakukan teknik harmoni. Itu contoh bagaimana melakukan teknik harmoni. Semakin sering kita melatih arpeggio dan harmoni, itu akan semakin meningkatkan improvisasi kita atau penguasaan kita tentang kedua teknik ini. Jadi ada dua hal yang saya bagikan teman-teman. Yang pertama adalah posisi dan kedudukan dari chord-chord yang mendampingi chord C atau chord awal, tidak boleh terlalu jauh dari chord awal. Dan yang kedua adalah teknik arpeggio dan harmoni. Silakan latih terus dua teknik ini dan juga latih tangan kiri untuk melakukan perpindahan manuver ke chord yang lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari chord awal. Jika teman-teman punya pertanyaan tentang video ini, silakan komen di bawah ini dan saya akan segera menjawabnya. Pada video berikutnya saya akan membagikan belajar keyboard step yang kedua, dan jangan lupa subscribe untuk mengupdate video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.